Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan Direktur MNC Asset Management Edwin Sembayang. Pak Edwin, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Patricia. Oke, Pak Edwin, kalau kita lihat pergerakan indeks kita nampaknya beberapa hari yang lalu bergerak di zona merah hingga akhirnya 2 hari berturut, kemudian berhasil ditutup di zona hijau. Nampaknya juga pagi ini juga bergerak cukup positif, Pak Edwin. Apakah kemudian posisi ini akan bertahan sampai dengan penutupan nanti? Ya, jadi kalau kita lihat ini kan ada tarik-menarik, Mbak. Ya, pertama itu sentimen positif adalah kita sudah kembali ke PPKM 1, ya, sehingga banyak saham itu mendorong terjadi kenaikan IHSG, mulai dari saham properti, konstruksi, lalu saham pakan ternak ayam, lalu juga saham retail, karena memang kan udah pergerakan atau mobilitas dari masyarakat sudah meningkat, otomatis diharapkan nanti ekonomi juga mulai bergerak. Nah, di lain pihak, ya kita lihat untuk hari ini khususnya beberapa harga komoditas mengalami kejatuhan, seperti contoh minyak, ya sudah 3 hari ini sudah turun sekitar 7,7%. Lalu kita lihat batu bara juga sudah mulai turun lagi, ya selama 17 hari perdagangan sudah turun sekitar 47%, ya, dan adanya rebound di harga emas, ya. Nah, itulah yang membuat sekarang terjadi tarik menarik di tengah bursa regional sekarang mengalami kejatuhan, Mbak. Di samping adanya tarik menarik yang Anda katakan, Pak Edwin, tapi kan biasanya di akhir pekan itu diwarnai dengan asik profit taking begitu. Apakah kemudian ini juga menjadi satu sentimen negatif begitu karena melihat adanya pergerakan profit taking seperti itu yang kemungkinan akan membuat indeks kita mengalami pelemahan? Ya, jadi kalau kita lihat memang market ini juga sekarang sedang menunggu, Mbak, data ya tentang GDP kuartal 3. Ya, jadi kalau GDP kuartal ketiga ini di atas ekspektasi pelaku pasar, ya, sehingga bukan mustahil IHSG akan mengalami penguatan, tidak bergerak seperti yang memang diharapkan untuk menurun di akhir pekan, dan juga beberapa dampak dari sentimen negatif. Kalau terkait dengan sentimen luar negeri, Pak Edwin, yang masih hangat diperbincangkan adalah terkait juga dengan tapering dari The Fed begitu ya. Apakah kemudian ini dampaknya besar sekali untuk pergerakan indeks kita atau mungkin hanya ya sedikit saja pergerakan indeks ini kemudian atau tapering itu kemudian mempengaruhi pergerakan indeks kita? Ya, terkait dengan tapering sebetulnya kan market sudah lega ya, artinya memang sesuai dengan ekspektasi ya akan ada tapering pembelian obligasi itu sekitar 15 miliar dolar per bulannya ya, jadi diharapkan Juni nanti akan selesai. Nah, tetapi dalam perjalanannya investor sedang menunggu lagi beberapa data ekonomi yang seperti hari ini kita akan nunggu bagaimana pergerakan daripada non-farm payroll yang diharapkan sekitar additional 40.000 unit tenaga kerja, dan juga terutama adalah mengenai data inflasi dan juga data GDP Amerika. Nah, itu yang akan nanti menuntun kepada investor apakah nanti The Fed itu akan naikin suku bunga atau tidak. Tetapi itu pun akan terjadi di kuartal 3 atau kuartal 4 2022. Sehingga kita lihat sebetulnya sampai akhir tahun kondisi market kita cukup aman, Mbak. Oke, kalau terkait dengan pergerakan atau data-data ekonomi, Pak Edwin, kan inflasi pada bulan Oktober 2021 itu tercatat 0,12% month on month, kemudian 1,66% year on year. Apakah kemudian data ini sudah sesuai dengan ekspektasi pasar atau seperti apa sebetulnya? Ya, kalau kita lihat data terakhir dari inflasi Indonesia, ya ekspektasi kami sebetulnya di akhir tahun mungkin inflasi sekitar 1,5%, Mbak. Jadi jauh di bawah ekspektasi daripada pemerintah, kurang lebih sekitar 2%, which is itu cukup bagus ya, sehingga tidak ada alasan sebetulnya Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga sampai akhir tahun, Mbak. Bulan November kan Pak Edwin biasanya pergerakannya agak sedikit melemah begitu ya terkait dengan indeks kalau kita lihat histori sebelum-sebelumnya. Apakah kemudian ini akan terjadi pada bulan November ini atau mungkin ada secerca harapan begitu indeks akan kemudian bergerak di zona hijau? Ya, kalau kita ambil data 10-11 tahun terakhir memang 80% probabilitas IHSG akan turun ya, karena apa?
karena biasa bulan November kan laporan keuangan sudah selesai, sehingga orang akan berpikir rasional lagi, berpikir logis. Tetapi untuk tahun ini agak sedikit berbeda, karena apa? Karena kita sudah memasuki tadi saya katakan PPKM level 1, di mana itu ekonomi dan aktivitas daripada masyarakat sudah mulai bergerak cukup dinamis. Nah itu yang kemudian akan mendorong saham-saham yang memang sudah lagging seperti saham properti, konstruksi yang saya sebutkan tadi, semen ya, untuk melakukan adjustment terhadap laggingnya mereka di beberapa saat lalu, Mbak. Jadi saham apa kira-kira yang perlu diperhatikan lebih atau perlu perhatian lebih dari investor? Ya, kalau untuk sepanjang hari ini saya melihat sih saham CPO bagus ya, properti melanjutkan kenaikan, lalu juga saham konstruksi, lalu saham semen ya, lalu saham pakan ayam, Mbak, karena seperti Java maupun Confit ya, karena kan sekarang udah masuk mall 100%, nah orang akan mulai banyak makan di restoran-restoran cepat saji, terutama menyajikan ayam-ayam di mall-mall. Nah itu membuat diperkirakan volume penjualan daripada Java maupun daripada Charon Pokphand akan meningkat, Mbak. Nah itulah beberapa saham yang menurut saya sih cukup menarik untuk dikoleksi sepanjang hari ini. Bagaimana dengan mungkin sepanjang November ini, Pak Edwin? Apa yang menjadi rekomendasi Anda? Tetap ya saham berbasis komoditas, yaitu adalah CPO. Lalu saya lihat untuk emas ya, ada Antam, ada MDKA, ada juga saham nikel, Inco maupun Antam lagi ya. Lalu juga kita lihat saham properti Summarecon, BSDE, Pakuwon ya. Lalu saham konstruksi ya, PT PP, Wika, Adi. Lalu semen, Indosemen, Semen Indonesia, tadi pakan ayam, Charon Pokphand maupun Java, dan juga jangan lupa sektor infrastruktur, Mbak, yaitulah jasa marga dan gas, karena memang mereka kan masyarakat sudah mulai aktif bergerak, Mbak. Oke, baik. Pak Edwin Subayal, terima kasih banyak sudah berbagi informasi dan juga analisis Anda di Opening Bell pagi ini. Sehat selalu, Pak Edwin. Terima kasih, Mbak Patri. Selamat pagi. Selamat pagi.